Putri Salma Putri Salma Putri Salma adalah seorang putri yang baik hati, sangat banyak teman dan ramah. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya wangi menenangkan hati. Podcast ini kami persembahkan sepenuh nurani untuk ibu-ibu hebat yang selalu menemani. Mentari pagi datang tersenyum, menyapa dunia dengan cahaya syahdu. Untuk seluruh ibu Indonesia yang hatinya lembut dan agung, podcast ini adalah bukti cinta kami untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, podcast Hebat Fathahillah. Persembahan spesial dalam rangka menyambut Hari Ibu Nasional. Hari ini kami memberikan tayangan khusus, sebuah persembahan tulus untuk ibu-ibu hebat SDIT Fathahillah Kebagusan, serta seluruh ibu di Indonesia yang selama ini menjadi pelita di rumah, di sekolah, dan dalam kehidupan kami. Dengan hati yang penuh rasa hormat, kami ingin menyuarakan cinta, penghargaan, dan rasa terima kasih yang jujur saja. Mungkin selama ini tidak semua anak berani mengucapkannya secara langsung. Melalui episode panjang ini, kami berharap setiap ibu dapat merasakan satu hal, bahwa perjuangan, air mata, lelah, dan doa panjang seorang ibu tidak pernah sia-sia. Islam memuliakan ibu dengan cara yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat ini bukan hanya perintah, tetapi pengakuan Allah terhadap beratnya perjuangan seorang ibu. Rasulullah pun pernah menjelaskan betapa istimewanya seorang ibu. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Barulah yang keempat beliau berkata, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, 3 kali Rasul menyebut ibu seakan untuk menegaskan bahwa surga itu benar-benar berada di bawah telapak kaki beliau. Kalau aku disuruh mendefinisikan ibu, aku bingung harus mulai dari mana. Terkadang aku melihat ibu sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang, masak, menyiapkan pakaian, membereskan rumah, lalu mengantarkan kami ke sekolah, dan tetap tersenyum walau tubuhnya lelah. Aku pun begitu. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ibu benar-benar beristirahat? Ibu adalah wanita yang memikirkan semua kebahagiaan orang lain, bahkan sebelum memikirkan dirinya sendiri. Ibu marah bukan karena benci, tapi karena peduli.
ibu cerewet bukan karena suka mengatur, tapi karena tidak ingin kita tersesat. Bahkan ketika kita membuatnya sedih, ia tetap mendoakan kita tanpa henti. Dan mungkin hanya ibu satu-satunya manusia yang mampu memaafkan kita, bahkan sebelum kita meminta maaf. Izinkan aku bercerita sebuah kisah nyata tentang seorang anak, sebut saja namanya Rafa. Suatu malam, Rafa sakit keras, demam tinggi, muntah-muntah, dan tubuhnya panas sekali. Ayahnya kebetulan sedang dinas di luar kota, jadi hanya ibu yang merawatnya. Ibu tidak tidur semalam, tangannya selalu memegang handuk untuk mengompres kepala Rafa. Matanya sembab karena menangis, tapi bibirnya terus berdoa. Ya Allah, jangan ambil anakku, jangan biarkan dia kesakitan. Rafa sembuh, namun yang paling menyentuh adalah satu kalimat yang ia ingat sampai sekarang. Ketika Rafa bilang, "Bu, kamu capek ya?" Ibu menjawab sambil tersenyum, "Selama kamu baik-baik saja, ibu tidak pernah capek." Inilah cinta ibu, tidak bersuara keras tetapi terasa paling kuat. Di setiap fasilah kebagusan, kamu melihat sendiri bagaimana para ibu memiliki cinta yang luar biasa. Ada ibu yang setiap hari mengantar anaknya walau harus berjalan jauh. Ada ibu yang bekerja hingga malam tetapi tetap memastikan hafalan anaknya lancar. Ada ibu yang mungkin diam, tetap tidak pandai bicara, tapi doa yang ia bisikan setiap selesai sholat bisa jadi penyebab anaknya menjadi hebat. Ada juga ibu yang harus mendidik seorang anak. Ada juga ibu yang harus mendidik anak seorang diri, namun tetap kuat dan tersenyum. Ada ibu yang menjadi guru di sekolah, mengajar anak orang lain dengan penuh kesabaran, lalu pulang untuk mengurus anaknya sendiri dengan cinta yang sama. Mereka, para ibu Fathahilah, adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan tanpa seragam, tetapi hati mereka penuh rencana kemuliaan dari Allah. Aku ingin membacakan sebuah surat yang mungkin tidak pernah sempat aku ucapkan secara langsung. Ibu, maaf kalau selama ini aku tidak selalu membuatmu bangga. Maaf kalau terkadang aku menjawab dengan nada yang keras. Maaf kalau aku terlalu sibuk dengan dunia kecilku, sampai lupa bahwa duniamu adalah aku. Ibu, kadang aku lupa kalau usiamu terus berjalan. Kadang aku lupa bahwa tanganmu yang dulu begitu kuat kini mulai bergetar, dan aku bahkan lupa bahwa tidak selamanya aku bisa memelukmu. Tapi Bu, aku ingin kau tahu, aku mencintaimu melebihi apapun di dunia. Aku ingin membuatmu bahagia kapanpun aku bisa. Andaikan aku bisa memilih, aku ingin selalu menjadi anakmu di dunia dan akhirat. Dan ini surat dariku untuk ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan. Ibu, kadang aku melihatmu tersenyum tapi matamu lelah. Aku melihatmu tertawa tapi tubuhmu rapuh. Ibu, bagaimana caranya engkau tetap kuat sementara dunia begitu berat bagimu? Aku berjanji, Bu, aku akan berusaha menjadi anak yang membuatmu bangga. Aku akan belajar, berakhlak, berdoa seperti yang kau selalu inginkan. Ibu, jika kelak aku menjadi seorang yang berarti, itu semua berawal dari doamu yang bahkan tidak pernah aku dengar, tapi Allah mendengarnya dengan jelas. Untuk anak-anak Fathahilah, renungkanlah, adakah yang lebih besar dari cinta ibumu? Adakah yang lebih besar, lebih tulus dari doa ibumu? Adakah yang lebih tabah daripada hatinya? Jika kita tidak mampu membalas seluruh kebaikannya, setidaknya kita bisa memberikan akhlak yang baik, kata-kata lembut, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak membuatnya khawatir, tidak mengangkat suara di hadapannya, dan selalu mendoakannya setiap malam. Itulah hadiah terbaik bagi seorang ibu. Dan apapun bentuk cinta walaupun kecil, bagi ibu nilainya selalu besar dan berharga. Kami, Virgin dan Aruna, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh ibu SD Fathahilah Kebagusan
para guru yang berperan sebagai ibu kedua di sekolah, para ibu di seluruh Indonesia yang tidak pernah berhenti mencintai anaknya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang tidak terputus. Semoga Allah menjaga ibu-ibu kita, menguatkan langkah mereka, menghapus rasa lelah mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ke taman kota melihat anggrek, dipandang indah hati pun teduh. Untuk semua ibu yang hatinya lembut dan baik, terima kasih telah mencintai kami tanpa lelah dan jenuh. Senja tenggelam warnanya merah, menyimpan rindu dalam cahaya syahdu. Selamat Hari Ibu untuk yang paling kami sayang dan cintai sepenuh darah. Semoga bahagia selalu menaungi hidupmu. Hai teman-teman podcast Hebat Fathahillah, saya Virgin Dan saya Aruna. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Hebat Fathahillah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.